Pemirsa, usai mengamankan 2 orang tersangka pelaku pelecehan seksual terhadap belasan anak, tim Inafis dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di Yayasan Yatim Piatu Darussalam An-Nur di Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang, Banten. Demi keperluan penyidikan, lanjutan Kepolisian Polres Metro Tangerang memasang garis polisi di 2 TKP, yakni TKP rumah berlantai 3 yang dijadikan tempat santri beristirahat dan di tempat kegiatan belajar mengajar. Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota AKP Rumanti mengatakan pihaknya sudah mengamankan 2 pelaku yang sudah ditetapkan tersangka. Salah satu di antaranya pemilik yayasan dan pengurus, sementara 1 orang masih dalam pencarian petugas kepolisian. Masih berjalan. Mohon waktu. Udah berapa yang diperiksa, Bu? Saat ini udah 2, satunya dalam pengejaran. Satu ini perannya apa, Bu? Apakah pemilik, pimpinan, apa? Pemilik sudah diamankan. Yang diamankan 2 orang ini siapa aja, Bu? Misalnya, Bu? Nanti ya. Bu, artinya udah disegel, Bu? Guru ya, Bu? Pemilik sama poster. Bu, sudah disegel belum pantinya, Bu? Sudah. Sudah Ini disegel. dalam perjalanan sih. Bu, secara keseluruhan berapa Bu anak asuh di situ, Bu? Yang terindikasi 18, yang 12 di sini, kemudian yang 2 balita ada di Pompes, yang 4 ada di rumah relawan. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemilik dan pengurus Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang terhadap belasan anak asuhnya membuat warga sekitar terkejut sekaligus geram dengan ulah para pelaku. Selama ini warga mengenal pengurus panti sebagai orang yang baik dan berbaur dengan warga. Berikut kita simak liputan jurnalis Fadila Syarafina dan juru kamera Maulana Ridwan dari Kota Tangerang, Banten. Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan adanya dugaan kasus pencabulan anak yang dilakukan di salah satu panti asuhan yang berada di Tangerang, Banten. Nah, saat ini kami akan menunjukkan kepada Anda seperti apa lokasi dari panti asuhan yang diduga adanya kasus pencabulan ini. Kalau kita lihat dari lokasinya sendiri, panti asuhan ini berada di salah satu gang pemukiman yang cukup padat. Jadi baik di depan, kemudian kanan dan juga kirinya ini menempel langsung dengan rumah-rumah warga. Nah, saat ini bisa dilihat panti asuhan ini sudah ditutup oleh garis polisi dan dari tadi kami lihat ini sudah tidak ada sama sekali aktivitas yang dilakukan di panti asuhan ini. Untuk mengetahui selengkapnya seperti apa aktivitas yang dilakukan keseharian dari panti asuhan yang berada di daerah Tangerang, Banten, ini saat ini saya akan mewawancarai saatlah seorang warga yang juga tinggal di area gang ini. Ini ada Teh Iis di sini. Ya, Teh Iis, boleh diceritakan nggak kalau di panti asuhan ini kesehariannya sehari-hari itu seperti apa sih? Kalau untuk sehari-hari di panti asuhan ini kegiatannya itu pengajian rutin, kayak ibu-ibu memakai baju samaan. Terus kemudian di saat Idul Adha juga pas banget di sini ada kegiatan kurban, memotong sapi dan domba ataupun kambing. Tapi untuk pengurus dan pemiliknya ini berarti berbaur ya sama masyarakat? Iya, berbaur sama masyarakat. Oh iya, berbaur sama masyarakat jadi udah pada kenal. Berarti semuanya kenal, berarti kalau dari masyarakat sendiri itu adanya kasus ini mengagetkan atau tidak? Iya, kami kan tidak menyangka mungkin warga-warga sini karena sampai saat waktu itu malam Jumat, tepatnya 3 Oktober, Kamis malam, di sini mengumpul warga-warga sampai ratusan warga kumpul di sini dan ada juga dari dinas sosial datang untuk menjemput korban. Iya, untuk menjemput korban dibawa ke dinas sosial. Makasih, Teh Iis. Ya, demikian adalah pernyataan dari salah seorang warga yang tinggal di gang tempat dari panti asuhan ini berlokasi. Nah, dari
kejadian ini, polisi sudah mengamankan 2 orang tersangka. Masih ada 1 orang tersangka lagi yang masih dalam pengejaran atas perilakunya. Tersangka ini disangkakan dengan pasal 72E Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana minimal 5 tahun hingga 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Nah, saat ini juga untuk anak-anak yang sebelumnya tinggal di panti asuhan ini sudah dipindahkan ke dinas sosial dan dari dugaan polisi saat ini ada sebanyak 18 orang yang menjadi korban pencabulan di panti asuhan yang berada di Tangerang, Banten ini. Dari Tangerang, Banten, Fadila Syarafina, Maulana Redwan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.